Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Her Subno Arif dari Forum News Network. Beberapa hari lalu, sebagian besar dari Anda saya yakin sudah membaca chart atau bagan yang menggambarkan bagaimana kekuasaan Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Propam, ini mengendalikan bisnis gelapnya. Bisnis gelap yang juga disebut sebagai Konsorsium 303 alias judi online. Dalam puncak piramida chart yang disebut sebagai spider analitik itu bertengger nama Verdi Sambo. Di bawahnya ada nama sejumlah polisi, petinggi polisi, Jenderal Bintang 2 yang menjabat sebagai Kapolda di beberapa daerah, para perwira tinggi Bintang 1 dan sejumlah perwira menengah. Ada yang disebut sebagai penyetor dana, tim pemukul, tim putor atau pemungut dan setor, serta nama-nama para judi online besar lainnya. Beberapa nama bandar ini sekarang banyak yang kabur dan diduga sudah melarikan diri. Ini dalam saya kasih tanda petik untuk sementara setelah polisi daerah di beberapa kota ya di Indonesia itu bergerak mengobrak-abrik bisnis mereka, menyusul perintah Kapolri untuk menyikat habis bisnis 303 alias judi online. Perintah Kapolri itu sangat tegas, kalau tidak sanggup silakan mengundurkan diri atau diganti. Dari chart tadi kita bisa membayangkan betapa besarnya kekuasaan Verdi Sambo, sekaligus juga menunjukkan luasnya pengaruh dia. Kalau kita melihat chart itu, pasti tidak ada kaitannya dengan jabatan Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Propam, sebab kendati dengan posisinya itu dia sangat ditakuti, tapi secara hierarki dia tidak mungkin membawahi para Kapolda. Apalagi kalau dilihat dari angkatan di kepolisian, banyak juga di antara Kapolda itu yang namanya juga dicantumkan dalam chart Kekaisaran Sambo itu adalah para seniornya di Akademi Kepolisian, Akpol nih. Karena Pak Verdi Sambo ini kan Akpol 94, ini jadi paling muda dia. Tampaknya chart ini ada kaitannya dengan posisinya sebagai Kepala Satgasus Merah Putih. Sebagai lembaga ad hoc atau extra official force gitu, Satgasus ini diduga memanfaatkan dana-dana non-budgeter. Disebutkan dana yang terkumpul dari Kekaisaran Sambo itu dalam 1 tahun saja mencapai 1,3 triliun. Kamarudin Simanjuntak, pengacara mendiang dari Yosua Huta Barat, misalnya sudah secara terbuka dia menyebutkan bahwa Verdi Sambo itu terlibat dalam bisnis gelap judi online dan narkoba. Jadi di luar motif-motif asmara, menurut dia judi gelap judi online dan narkoba inilah yang bisa menjadi motif tewasnya kliennya, yakni Yosua Huta Barat. Sampai sekarang kita belum mendapat penjelasan apakah chat itu benar, hoax, atau sebuah upaya disinformasi. Sebab kalau kita lihat di tengah-tengah kehebohan adanya Kekaisaran Sambo, dari chat Kekaisaran Sambo, tiba-tiba beredar chat lain yang menggambarkan posisi Komisaris Jenderal Agus Andrianto sebagai pengendali bisnis judi online di Sumatera Utara dan Jakarta. Hanya saja chartnya ini lebih sederhana, hanya terdiri dari 2 lembar saja. Beda dengan chart tadi ya, Kekaisaran Sambo yang membutuhkan chart sampai 6 lembar. Mana yang benar? Ini sekali lagi belum ada penjelasan resmi, ya. Dan kalau kita lihat ini, kenapa saat ini kan bisa menggambarkan betapa terjadi sekarang ini perang di internal kepolisian, saling serang di antara mereka, dan kita bisa menduga dengan keras mengapa kemudian muncul charge dari Kabareskrim Agus Andrianto ini, tentu saja berkaitan dengan santernya nama dia disebut-sebut sebagai calon pengganti dari Listio Sigit sebagai Kapolri. Sekali lagi, ini soal cas tadi belum ada penjelasan resmi, dan justru yang muncul itu penjelasan soal isu yang saya kira tidak juga kalah hotnya, yakni berkaitan dengan bunker di salah satu rumah Verdi Sambo. Ini yang diduga katanya ini rumahnya di Jalan Bangka, di rumah itu ada dana cash itu ya, di dalam bunker sampai 900 miliar. Ini tadi tentu saja ini berkaitan tadi dengan pengumpulan dana tadi, yang dana dari judi online tadi. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, kabar adanya bunker di rumah Verdi Sambo dan menimbun uang 900 miliar dalam bentuk cash ya, bukan bentuk dalam bentuk yang lain, ini hoax.
Walaupun sudah disebut hoax, tapi kalau saya amati percakapan di media sosial itu publik malah sudah terlanjur tidak percaya. Justru dengan disebut hoax itu publik malah sekian meyakini bahwa info itu benar. Karena memang banyak sekali termasuk misalnya sebelumnya adalah Ketua IPW, Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso misalnya menantang Polri untuk buka-bukaan. Kata dia, benar ini soal angka ini. Dan wah, kalau memang betul itu memang serem juga ya. Malumlah soal pembunuhan Yosua ini kan sebelumnya juga apa ya, kalau tadi orang kemudian menganggap bahwa walaupun sudah dikatakan hoax, justru orang nggak percaya karena tadi kan soal pembunuhan Yosua itu pun disebutnya tadinya juga tembak menembak gitu ya. Belakangan bahwa terbukti itu skenario palsu untuk melindungi fakta bahwa dia dieksekusi oleh Ferdi Sambo ya, dengan melalui tangannya Barada Richard Eliezer, bahkan juga Ferdi Sambo juga ikut menembak Brigadir Yosua. Jadi ya jangan salahkan bila publik sekarang ini cenderung apatis dan mencurigai apapun yang disampaikan oleh polisi. Nah ini penting bagi polisi khususnya divisi humas untuk mengubah pola komunikasinya. Ini soalnya public distrust itu sudah terbentuk kan, pastilah mereka juga tahu ada pepatah yang menyebutkan sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak akan dipercaya. Tapi saya kira dengan pola komunikasi yang baik, kemudian lebih jujur, ini publik bisa kembali diyakinkan. Nah, kita balik lagi soal cas Kekaisaran Sambo dan kekuasaannya. Seperti dikatakan oleh Menkom Polhukam Mahfud MD, lepas benar tidaknya cas kekaisaran tadi, Sambo itu memang sangat berkuasa di Mabes Polri. Dia seperti punya sub mabes di dalam mabes. Ini penjelasan ini sedikit berubah dari keterangan sebelumnya yang dia menyebut ada mabes di dalam mabes. Tapi intinya pokoknya dia punya kekuasaan, punya struktur kekuasaan sendiri di dalam mabes. Saking berkuasanya Ferdi Sambo itu, kata Mahfud MD, bintang 3 atau pejabat di atasnya itu sangat takut dengan dia. Bayangkan kalau bintang 3 saja takut, apalagi para Kapolda yang bintang 2 sama pangkatnya dengan Sambo. Jadi memang bisa disimpulkan Ferdi Sambo itu sangat berkuasa. Bagaimana hubungannya dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit? Nah, orang pasti percaya begitu. Kalau ada seorang Kapolri di bawahnya ada orang sangat berkuasa, ini pasti dong dia mendapat perlindungan dari Kapolri atau tidaknya dia itu menjadi orang kepercayaan Kapolri. Benar kan dengan posisinya sebagai Kepala Satgasus Merah Putih itu Sambo itu langsung bertanggung jawab dan menjadi orang dekat Kapolri. Soal ini juga menjadi rumor yang sangat kuat itu terutama saat meledaknya kasus ini dan tim penyidik itu tidak segera menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka. Telunjuk orang ini langsung tertuju pada Kapolri Listio Sigit. Nah, pasti Listio Sigit ini melindungi Ferdi Sambo. Di media sosial misalnya beredar foto ketika Ferdi Sambo berada di pesawat khusus mendampingi Listio Sigit saat dia masih menjadi Kabar Eskrim dan menjemput Joko Chandra ke Malaysia. Bola panas ini memang segera tertuju kepada Listio seperti saya sebut tadi. Kenapa kok alot banget ya penetapan Sambo sebagai tersangka? Padahal Presiden sudah beberapa kali mengingatkan bahkan memanggil Kapolri untuk segera membuka kasus tersebut secara transparan. Kapolri sampai harus membuat penegasan bahwa Sambo itu bukan sahabatnya. Hubungan keduanya karena secara struktural saja. Sambo Kepala Divisi Propam dan Listio Sigit sebagai Kapolri. Jadi ya memang cukup dekat. Bersamaan dengan itu, seperti akhirnya kita ketahui bersama, Kapolri telah menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan. Bahkan dia tidak berhenti hanya sampai di situ. Istrinya Putri Chandrawati juga dijadikan sebagai tersangka. Terlibat pembunuhan berencana dan pasal yang dikenakan sama seperti Sambo. Sampai di sini ketika saya kemarin juga mendengar akhirnya istri Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dan pasal yang dikenakan berat, yakni pasal pembunuhan berencana, bukan sekedar pasal laporan palsu atau obstruction of justice. Saya melihat ini sebenarnya dari sisi pidana tarik-menarik kasusnya ini sudah selesai ya. Kapolri Listio Sigit setidaknya sudah membuktikan bahwa dia tidak punya hambatan hierarkis dan hambatan politis terhadap Sambo. Kalau begitu siapa yang tadinya mencoba menghalang-halangi atau setidaknya melindungi Ferdi Sambo? Kalau Kapolri saja sampai harus tarik ulur selama 1 bulan lebih untuk menetapkan Sambo dan istrinya menjadi tersangka, tentu ini ada figur kuat, bahkan kita bisa sebut lebih kuat dari Kapolri Listio Sigit. Dugaan itu menjadi semacam mendapat
mendapat semacam pembenaran ya ketika penasihat ahli Kapolri bidang politik dan keamanan, yakni Profesor Muradi, menyatakan bahwa di atas Sambo itu masih ada figur lain yang lebih berkuasa. Siapa? Muradi menyebutnya ini sebagai kakak asuh. Kita jadi ingat kalau di buzzer ada kakak pembina, sekarang ini rupanya di Mabes Polri ada namanya kakak asuh. Sayangnya Muradi tidak mau menyebut siapa, hanya dia memberikan petunjuk kakak asuh itu ada di dalam institusi Polri, tapi ada juga yang sudah berada di luar institusi Polri. Dan mereka ini yang jelas jauh lebih berkuasa dari Ferdy Sambo. Irjen Ferdy Sambo itu bukan kepala atau pimpinan dari salah satu faksi atau geng yang ada di internal Polri, kata Muradi dalam keterangannya yang banyak dikutip oleh media ini. Dan menurut Muradi, publik perlu melihat sedikit ke belakang bagaimana Ferdy Sambo itu mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 1 atau pertama kalinya Brigjen ini pada tahun 2009 lalu, dan itu di masa Kapolri dijabat oleh Idam Aziz. Diketahui bahwa Ferdy Sambo menjabat sebagai, dia dipromosikan pada waktu itu menjadi Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri sejak November 2019. Setahun kemudian, Ferdy kembali dipromosikan Idam Aziz menjadi Kepala Divisi Propam Polri dengan pangkat Irjen. Dari situ kita akan lihat bahwa ada yang jauh lebih senior dari Irjen Sambo dan menjadi kakak asuh, dan kawan-kawan yang menjadi bagian dari faksi tersebut. Muradi melihat bahwa Ferdy Sambo itu hanya satu dari beberapa pejabat Polri yang saat ini diarahkan oleh kakak asuh dari salah satu faksi atau geng yang ada di tubuh Polri. Wah, ini jadi menarik dong ya. Makanya begitu kuat sekali. Jadi bukan hanya Ferdy Sambo, ada adik asuh lainnya. Menurut Muradi, jika tim sus bisa memeriksa dan membuktikan ada keterlibatan kakak asuh, maka perlawanan ke Kapolri Listio Sigit Prabowo itu akan bisa meredup. Dari situ, posisi Irjen Sambo dan sejumlah perwira yang menjadi bagian dari faksi yang dimaksud itu akan redup dan tim sus akan mudah melakukan kerja-kerja penangkapannya. Muradi mengaku tidak heran jika ada sebagian dari anggota tim sus yang memiliki kedekatan dengan kakak asuh Ferdy Sambo ini, yang sampai saat ini belum diproses dan dievaluasi keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah Ferdy Sambo. Karena kedekatan tersebut, baik yang satu lighting, angkatan, maupun pernah bersama-sama tugas, maka itu ada kehati-hatian yang dilakukan oleh tim sus dalam memproses sejumlah perwira yang lebih senior dari Irjen Sambo tersebut. Sehingga tanpa ada kesan abai dan tidak patuh atas instruksi dan perintah dari Kapolri. Ini saya kira petunjuk yang sangat menarik dari Muradi ya. Ini belum bersih berarti ya, walaupun kasus pidananya sendiri sudah bersih, tetapi pergengan ini yang masih jadi PR besar dari Listio Sigit. Satgasus Merah Putih itu seperti kita ketahui dibentuk pada masa Kapolri dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian, sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri. Lembaga ad hoc itu dibentuk menyusul adanya aksi 4.11, itu demo terhadap Ahok pada tahun 2016. Kemudian alasannya waktu itu untuk menurunkan tensi dan meredam ketegangan yang muncul. Satgasus Merah Putih ini juga punya tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi dari pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Satgasus juga bertugas menangani upaya hukum pada perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi ini cakupannya sangat luas ya, dan ini saya kira bisa bisa bertumpuk-tumpuk atau bersenggolan dengan lembaga lain yang ada di situ, yang yakni antara lain misalnya Kabarreskrim. Yang pertama kali menjadi kepala Satgasus itu adalah Idam Aziz, yang waktu itu dia menjadi Kabarreskrim, dan sementara Ferdy Sambo, nah waktu itu dia masih koordinator Spripim atau koordinator sekretaris pribadi pimpinan Polri, itu ditugaskan sebagai sekretaris Satgasus. Jadi waktu itu pangkatnya masih kombes dan dia sudah dipercaya menjadi sekretaris Satgasus. Setelah Idam Aziz menjadi Kapolri, jabatan Kepala Satgasus itu langsung diserahkan kepada Ferdy Sambo. Jadi Ferdy Sambo ini memang sangat dipercaya. Nah, pertanyaan kita, siapa yang dimaksud oleh Muradi kakak asuh Ferdy Sambo? Sebab kalau kita ngomongin soal kakak asuh itu di Akpol tuh yang ada tradisi, misalnya angkatan di bawahnya itu dia akan diasuh oleh kakak angkatnya. Misalnya kalau seingat saya dulu Pak Idam Aziz ini walaupun usianya lebih tua dari Pak Tito Karnavian, tapi angkatannya di bawahnya Idam Aziz ini adalah adik asuh dari Pak Tito Karnavian.
Nah, siapakah yang dimaksud menjadi kakak asuh ini? Apakah ini yang dimaksud kakak asuh di Akpol dan kemudian berlanjut terus sampai sekarang, atau sebenarnya lebih pada istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan kedekatan hubungan antara Verdi Sambo dengan seniornya itu. Tapi kalau dia berada di dalam lingkungan Polri siapa, dan kalau kemudian dia di luar siapa? Tetapi saya meyakini statement Muradi ini pasti tidak mengada-ada. Sebagai penasihat ahli, dia pasti punya informasi yang spesifik. Dan saya melihat pernyataan ini selain pertama bisa dilihat sebagai upaya agar sasaran tembak itu sekarang tidak hanya diarahkan kepada Pak Listio Sigit. Karena Listio Sigit bagaimanapun selama ini menjadi figur yang curigai melindungi Verdi Sambo. Dan dia menjadi sasaran kecurigaan. Tapi pernyataan ini bisa kita juga jadikan petunjuk bahwa memang benar di dalam kepolisian itu ada kelompok-kelompok, ada pergengan, dan tidak semuanya itu bisa dikontrol sepenuhnya oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tentu sangat disayangkan bila ikatan kakak asuh dengan adik asuh ini menghalangi Kapolri untuk mengungkap kasus Verdi Sambo. Seperti dikatakan oleh Muradi, kasus pidananya sekarang sudah beres. Masalahnya ini mau diteruskan tidak sampai bongkar-bongkaran siapa kakak pembina ini. Nah, ini bakal seru, dan seperti Anda saksikan kan sekarang ini memang terjadi perang bintang. Ini kalau dalam istilah Bung Rocky Gerung bukan lagi mereka saling mengintai, tapi sudah sekarang saling membidik. Nah, saya kira kita perlu menonton itu. Tapi concern kita bukan soal office politicking itu, soal rebutan posisi di kepolisian atau saling melindungi di antara para geng. Concern kita adalah bagaimana kelompok-kelompok reformis di dalam tubuh Polri itu bergerak membersihkan internal kepolisian, karena kalau sekarang ini kita melihat persepsi publik terhadap lembaga kepolisian ini sudah berada di dalam titik nadir ya. Anda pasti banyak sekali menyaksikan video-video berseliweran bagaimana ketika pasukan polisi ini berbaris. Ini kebetulan karena sedang peringatan 17 Agustus, orang meneriakkan kata Sambo-Sambo. Jadi identik bahwa kepolisian ini identik dengan Sambo, seorang polisi yang jahat, seorang polisi yang membunuh ajudannya sendiri dan kemudian menyusun skenario palsu dan melibatkan ajudan dan istrinya sendiri dalam pembunuhan berencana itu. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.